Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ijen dimanapun berada, kembali lagi di YouTube channelnya Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Kali ini di segmen Suar Integritas. Kali ini saya sudah kembali lagi nih ke kota yang katanya kalau sudah kesini tuh harus datang lagi. Karena salah satu kota di Indonesia yang paling terkenal pariwisatanya. Kali ini saya sudah ada di Kabupaten Kulon Progo dan sudah ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Dan di sini sudah ada di tengah-tengah kami ada Bapak Kepala Kantor Kemenak Kulon Progo, ada Bapak Wahib Jamil. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mas Fajar. Sehat, Pak? Selalu, alhamdulillah. Ya. Luar biasa nih. Saya begitu masuk ke ruang podcastnya, Pak. Luar biasa. Kok bisa ada nyempil ruang podcast sebagus ini di Kemenak Kabupaten gitu. Alhamdulillah. Luar biasa, Pak ya. Ya. Ini bisa cerita, Pak, kok kenapa udah aware terhadap media seperti ini, Pak? Iya, jadi podcast kami di kantor Kemenak Kabupaten Kulon Progo ini sudah ada 2-3 tahun yang lalu. 2-3 tahun lalu? Iya. Jadi pertama kali kita awali dengan kamera yang sederhana. Kemudian juga peralatan seadanya. Yang terpenting bahwa informasi bisa sampai kepada masyarakat. Dan alhamdulillah sesuai dengan tema yang ada, kita mengundang berbagai narasumber termasuk dari Pak Bupati. Pak Bupati pernah kesini, Pak? Pernah, ya. Gitu. Dengan udah yang seperti ini atau masih? Masih ada juga pada saat masih dalam satu ruangan kecil gitu ya. Kemudian dari Dinas Kominfo, dari Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah, bahkan Ketua DPRD pun juga. Ketua DPRD pernah kesini. Nah, dengan adanya podcast kami menjadi inspirasi untuk teman-teman kami yang ada di pemerintah daerah, termasuk di dinas-dinas yang ada di pemerintah daerah, bahwa ini dengan peralatan seadanya, kondisi yang tidak membutuhkan biaya terlalu banyak, tetapi bisa menyampaikan informasi yang luas, begitu luas. Dan akhirnya dicontoh di beberapa dinas dan termasuk di pemerintah daerah. Jadi percontohan? Iya. Setelah ini dibangun ini jadi percontohan gitu, Pak? Kemudian untuk Kemenak sendiri, ini juga menjadi percontohan bagi kabupaten kota se-DIY. Percontohan satu kabupaten kota di sehingga peralatan kami diinventarisir apa yang kurang dan kemudian dijadikan sebagai prototipe untuk podcast di tempat yang lain gitu ya. Iya. Bapak memang senang untuk untuk dalam tanda kutip tampil atau memang ada pesan khusus nih, Pak, dari pembangunan media informatif ini, Pak? Iya, dari sisi informasi karena memang saat ini zaman kita adalah memang zaman tsunami media informasi, sehingga kita mau nggak mau harus bisa mengoptimalkan peran media itu dengan semaksimal mungkin. Maka kami di kantor Kemenak Kabupaten Kulon Progo itu betul-betul kita bangun kedekatan antara kami kantor di Kemenak kemudian dengan masyarakat termasuk para netizen, sehingga podcast ini juga live, kemudian setiap hari Rabu. Kemudian dari live chat itu ada yang bertanya langsung kemudian kita tanggapi. Berarti itu kayak siaran langsung gitu ya, di betul. YouTube gitu ya. Iya. Luar biasa. Kemudian di TikTok, di Facebook, di Instagram, di Twitter, ketika ada masyarakat yang menyampaikan baik itu apresiasi atau masukan atau yang lain, kemudian langsung cepat kita respon. Nah, kalau misalnya ada yang kasih keluhan gitu, Pak, itu ditanggapi nggak, Pak? Iya, langsung. Iya, kemarin juga ada yang memberi masukan, alangkah lebih baiknya ketika ditambah ini. Langsung kemudian tidak dalam waktu lama, paling sekitar 5-10 menit langsung kita respon. Apa tuh, Pak? Keluhannya tentang apa? Ya, hanya untuk peningkatan alangkah lebih baiknya ketika kemudian hal ini bisa dioptimalkan lagi gitu ya. Keren. Makanya ini mungkin juga ada podcast ini sebelum ada ruang podcastnya Itjen juga. Keren sih, Pak. Maksudnya dengan konsep seperti ini dan tadi Bapak semangatnya untuk menyampaikan lebih luas ya, Pak ya. Luar biasa ini, Pak Wahib ini. Pak, ini kan
sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat ya Pak di 2024 kemarin, termasuk salah satu Satker Kementerian Agama yang mendapatkan predikasi ZIWBK ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Biasa ya Pak ya. Terima kasih. Kalau Jogja dan Bali itu selalu menjadi pionir ya terhadap apa namanya perubahan-perubahan Iya, Pak. kebetulan 2024 kita dapat dua penghargaan sekalian. Apa tuh Pak? Yang pertama zona integritas wilayah bebas dari korupsi, kebetulan 2 satker sekalian. Jadi kami dari kantor Kemenak Kabupaten Kulon Progo, kemudian dari Mandua Kulon Progo yang menjadi binaan kami juga. Kemudian yang kedua kita juga mendapatkan penghargaan dengan nilai A sangat baik, itu untuk pelayanan publik kelompok rentan atau kelompok inklusif. Dan itu ini dari Menpan juga ya Pak? Iya, dari Menpan. Iya. Terus Pak, kok bisa gitu Pak ya? Artinya gini, ini kan namanya aja kalau saya mohon maaf ya orang-orang bukan orang Jawa gitu ya Pak. Saya dari Betawi namanya Kulon. Kalau orang sindirannya, oh lu orang Kulon. Iya. Ini mohon maaf Kak, karena ini apa istilah Pak ya. Iya. Kok bisa gitu Pak dibangun sebuah transformasi yang begitu luar biasa sehingga diapresiasi oleh KL lain dalam hal ini adalah diganjar dengan ZIWBK. Itu spiritnya apa Pak? Iya, jadi pertama bahwa kami dengan teman-teman itu memiliki satu komitmen bahwa kita selaku aparatur sipil negara itu menjadi pelayan publik, sehingga ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat itulah yang harus kita penuhi, bahkan kalau bisa harus bisa melebihi dari ekspektasi masyarakat. Melebihi dari ekspektasi. Iya. Jadi kalau masyarakat misalkan mintanya 5, kenapa kalau kita bisa memberikan lebih dari 5 itu kita bisa berikan. Kalau ada bintang di aplikasinya cuma 5 nih, kalau 5, bisa 7 Pak. Gitu. Artinya itu semangat kita, semangat kita untuk bisa memberikan layanan melebihi dari ekspektasi masyarakat. Karena memang bahwa masyarakat itulah yang menjadi orientasi kita untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Nah, dalam rangka untuk memenuhi itu, yang pertama kita bersama-sama dengan seluruh jajaran di kantor Kemenak Kabupaten Kulon Progo untuk membangun komitmen integritas. Dan membangun komitmen integritas ini dari kami dan teman-teman tidak hanya sekedar klise, artinya tidak hanya sekedar kampanye, tidak hanya sekedar sosialisasi, lip service, tidak, tetapi betul-betul berangkat dari hati nurani, menyatunya kata dan perbuatan, sehingga ini harus kita bangun komitmen bersama-sama. Salah satunya bahwa semua layanan kami itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau memang tidak ada biaya, ya sudah tidak ada pembiayaan serupiah pun, harus dilayani dengan gratis dan tidak boleh menerima imbalan apapun, baik gratifikasi, pungli ataupun yang lain. Nah, salah satu hal untuk memastikan itu, kami pun juga harus memberikan contoh terlebih dahulu. Sehingga kami ya ketika ada hal-hal tertentu masyarakat merasa berterima kasih dengan layanan kami, lalu memberikan sesuatu, maka kemudian kami tolak sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu ya. Pak, membangun komitmen nih Pak ya, itu kelihatannya kan mudah diucapkan. Tapi kan ternyata itu yang kalau menurut saya yang paling sulit ya Pak. Itu membangun komitmennya mulai dari apa Pak, dan apa kendala terbesarnya Pak? Iya, sebenarnya kan kita selaku umat beragama ya, terutama kita di Kementerian Agama ini, agama menjadi landasan spiritual lah gitu ya. Bukan hanya sekedar formalitas saat ibadah, tapi betul-betul harus menjadi dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan agama itulah maka kita bangun komitmen untuk menegakkan integritas itu dengan sebaik-baiknya. Itu diantaranya. Kemudian kendala yang tentu ya setiap perjalanan cita-cita kita tetap akan menghadapi berbagai kendala yang ada. Kendala dari si eksternal tentu adalah keyakinan masyarakat, benar enggak sih gitu ya, apakah iya apa enggak selama ini layanan pemerintah itu dirasa masih ada ini dan itu, maka ini kemudian kita yakinkan dengan edukasi pada semua pihak, termasuk kita saat-saat kegiatan-kegiatan di masyarakat, seperti ada kegiatan pengajian, safari Jumat, safari Tarweh,
lalu kegiatan majelis taklim, melalui teman-teman penyuluh, melalui teman-teman penghulu, setiap saat memberikan layanan untuk bisa memberikan edukasi pada masyarakat bahwa kita betul-betul telah berkomitmen integritas sehingga tidak boleh untuk melakukan sesuatu kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu, sehingga ini yang kemudian kita bangun. Nah, kemudian yang kedua dari sisi internal tentu bagaimana kita bisa membahasakan dengan bahasa yang tepat, tidak menyinggung dari masyarakat. Misalkan pada saat kita menolak menggunakan dengan bahasa-bahasa yang santun, yang tidak merendahkan harga diri mereka, maka kemudian kita berikan beberapa langkah-langkah tertentu gitu ya. Satu contoh langkahnya misalkan ketika ada masyarakat yang memberikan ya taruhlah mungkin ucapan terima kasih saat sudah mendapatkan pelayanan, ketika kemudian di hadapan masyarakat secara umum kan otomatis ketika kemudian langsung disampaikan dengan penolakan seolah-olah itu kan harga dirinya tidak bisa terjaga. Apalagi kita orang timur ya Pak ya, berarti ya. Nah, maka kemudian langkahnya ya nanti dikomunikasikan di kantor dengan berbagai strategi, misalkan tolong besok bisa ambil legalisasi buku nikah. Gitu ya. Saat kemudian memberikan legalisasi itu sudah dikembalikan lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga, apabila memang terpaksa dan tidak bisa kita ketahui, maka kita arahkan untuk bisa melaporkan gratifikasi melalui KPK gitu. Ya betul. Jadi memang itu dibangunnya memang dari diri sendiri dulu ya Pak ya, dengan kesadaran dulu ya Pak ya. Iya betul. Pak, tadi sebelum kesini saya diajak muter-muter dulu nih Pak. Dan saya lihat memang luar biasa ya, sudah di tempat tunggunya tuh teman-teman sudah ada semacam minibar ya Pak itu untuk ruang tunggu pelayanan, dan gate-nya itu gate masuknya udah nggak dibuka lagi secara manual ya Pak, sudah ada otomatis gate ya, otomatis gerbang yang otomatis, terus kemudian pelayanan-pelayanan tuh sudah ready semua di depan Pak ya, kayak di bank lah ya. Itu bagian dari inovasi Bapak atau seperti apa Pak yang Bapak bangun ya, untuk mencapai tadi itu? Jadi saat kita akan memberikan sebuah sarana prasarana itu kita tentu inventarisir dulu apa sih kebutuhan dalam layanan publik. Kemudian bagaimana cara memastikan integritas itu betul-betul bisa terwujud gitu ya. Nah, apabila kemudian masyarakat belum meyakini bahwa di situ telah kita tegakkan integritas, maka ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Maka salah satunya yang kita bangun, pertama harus ada layanan satu pintu, bahwa semua layanan apapun tidak boleh lagi ada di ruang-ruang, tidak boleh ada istilahnya bertemu secara langsung kepada pegawai gitu ya. Bahkan tadi di apel pun juga saya sampaikan kalau bahasa Jawa biar tidak ada gelenak-gelenik gitu ini ya. Artinya nanti ada di sini ya teman-teman. Gelenak-gelenik itu artinya sembunyi-sembunyi gitu ya. Iya, artinya mungkin dengan bahasa-bahasa tertentu yang akhirnya memberikan arahan-arahan. Itu tidak ada. Kita pastikan semua berada di layanan terbuka ya Pak. Terbuka gitu kemudian itu nanti bisa dipantau langsung gitu ya Pak ya. Ada CCTV, juga ada teman-teman lain yang juga ikut menyaksikan pelayanan itu salah satunya. Kemudian beberapa kebutuhan-kebutuhan, misalkan ketika ada kelompok rentan ya, seperti ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang membawa anak kecil, itu kan perlu mendapatkan sebuah fasilitas layanan. Maka kita berikan ada tempat bermain anak-anak, juga ada laktasi, bahkan juga ada ruang tenang, Mas. Ruang tenang? Ya, ketika misalkan baru datang, dia mungkin perlu rileks dulu, maka kita siapkan ruang tenang juga. Kemudian juga ada ruang konsultasi yang di situ kita buat nyaman biar mereka ketika ada hal khusus yang perlu mendapatkan solusi penyelesaian itu biar nanti bisa mendapatkan solusi penyelesaian dengan baik. Satu contoh konsultasi waris misalkan gitu kan perlu penjelasan yang lebih panjang. Kemudian hukum-hukum Islam yang lain yang perlu mendapatkan penjelasan. Seperti itu ya. Nah itu Pak berdampak nggak sih Pak dengan adanya pembangunan fisik tadi ya Pak ya, fasilitas-fasilitas, kemudian apakah itu berdampak Pak, dan bagaimana Bapak memantau dan mengukurnya Pak? Iya,
Kalau kami memantau mengukurnya, kita buat satu survei yang real time. Ada survei? Survei real time. Jam ini tadi kami buka hasil dari survei kami untuk indeks langsung kepuasan. Dibuka nih teman-teman. Iya, ini. Ini kita nggak setting Pak ya, tapi Iya, memang sudah dibuka ya. Jadi untuk yang jam ini kita buka nilai survei kami 93,46 per hari ini. Per hari ini. Per hari ini. Iya, kepuasan layanan publik sangat baik. Kemudian yang persepsi anti korupsi 99,68. Sangat baik. Dan itu bisa dibuka setiap saat. Begitu ada masyarakat yang mendapatkan layanan, kita langsung kirim linknya, kemudian diisi menjadi bisa dikonversi jadi nilai ya. Jadi nilai. Dan kami ketika menggunakan survei ini tidak serta-merta kemudian kita biarkan. Jadi ketika nanti masyarakat memberikan penilaian, ini kemarin nilainya 93. Kenapa sekarang turun menjadi 2,99? Itu dievaluasi Pak? Iya. Di situ kemudian ada nilai yang paling rendah apa? Misalkan nilai rendahnya dari sisi SDM, maka kemudian langsung kita tindak lanjuti, kita kumpulkan teman-teman yang memberikan pelayanan bahwa kita perlu memaksimalkan lagi dalam memberikan pelayanan. Sampai segitunya berarti ini lebih dari quick count ya. Iya, betul. Iya. Terus misalnya Pak ada suatu kelemahan bukan kelemahannya, artinya ada yang sedikit berkurang ya dari nilai survei itu. Apa yang Bapak lakukan? Apa langsung melakukan brief, kemudian apa ada peningkatan misalnya ada peningkatan kualitas SDM atau seperti apa Pak? Iya, sesuai dengan tadi ketika terkait dengan SDM, misalkan SDM nilainya agak turun. Oh, mungkin di sini dari sisi keramahan. Kemudian kita coba langsung brief bersama-sama sehingga minimal kita 1 minggu, 1 pekan itu kita lakukan untuk briefing bersama, melakukan evaluasi gitu ya. Apakah kemarin ada keluhan, ada masalah yang mungkin saat memberikan penjelasan mungkin bahasanya kurang tepat dan seterusnya, sehingga mungkin memberikan penilaian terkait dengan SDM yang berkurang gitu ya. Atau mungkin dari sisi sarana ataupun dari SOP standar pelayanan terkait dengan waktu dan seterusnya. Itu dalam rangka apa? Memastikan bahwa layanan kita sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dan ekspektasi masyarakat. Oke. Berarti kalau kita mau membangun sebuah keberhasilan kinerja ya katakan gitu Pak. Berarti kan perlu juga nih Pak kita tanamkan budaya-budaya kerja gitu Pak ya, budaya kerja kita. Apa yang sudah Bapak lakukan ya terkait pembinaan budaya kerja di teman-teman Bapak ini? Ya, pertama tentu kita awali dengan para pimpinan ya. Para pimpinan itu bisa menjadi suri tauladan, role model dalam memberikan pelayanan, mulai dari kedisiplinan, kemudian juga komitmen untuk respon terhadap respon cepat terhadap pelayanan. Kemudian yang kedua ya membangun teamwork kebersamaan, bahwa ketugasan ini tidak menjadi salah satu ketugasan yang bersifat sektoral, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga ketika ada satu titik saja yang lemah, misalkan dari sisi penerima tamu di security gitu ya, kemudian di security ketika dia menerima tamu saja, kemudian tidak bisa mengarahkan dengan baik, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka otomatis akan berpengaruh kepada layanan yang lain. Gitu ya. Nah ini sehingga menjadi teamwork, kebersamaan ini menjadi sangat penting. Nah dalam rangka untuk membangun kebersamaan kita punya beberapa program, diantaranya ada Sapa Pagi gitu ya. Sapa Pagi itu sharing aktivitas ya, dan program asa dan gagasan pegawai kantor Kemenak Kabupaten Kulon Progo. Jadi kalau ada ku itu biasanya Kulon Progo gitu ya. Maka itu ya. Kalau orang Sunda namanya kirata. Gitu. Kira-kira tapi nyata. Oke Mas Fajar. Jadi itu. Lah di Sapa Pagi itu kita sharing bareng. Artinya bahwa keputusan tidak hanya kami ambil selaku pimpinan, tapi menjadi keputusan bersama. Ini baiknya seperti apa. Kemudian termasuk dalam membuat standar pelayanan, kita juga ikut libatkan masyarakat pengguna layanan. Iya, ada uji publik. Ada uji publik juga. Ada uji publik. Gimana Pak uji publik? Apa kita sharing dulu itu standar kita, kemudian direspon atau seperti apa? Iya, jadi kita buat pertama kita lakukan
beberapa survei ke beberapa titik tertentu, layanan ini kira-kira seperti apa, lalu kemudian kita rangkum, kita analisis bersama, kita buat standar pelayanan. Gitu ya. Setelah kita tentukan standar pelayanan, kita undang kembali beberapa pihak, misalkan mitra-mitra kami dalam melaksanakan ketugasan. Kemudian ada dari unsur akademik gitu ya. Kemudian unsur profesional, termasuk juga para instansi yang terkait. Kemudian kita duduk bersama, kita sajikan standar pelayanan kami. Kira-kira sudah oke atau belum gitu. Kalau ada yang perlu perbaikan dari si waktu ini terlalu lama apa terlalu cepat. Ada yang bilang terlalu cepat. Bagus dong kalau terlalu cepat. Berarti kan apa namanya standar-standar itu sejatinya sudah diuji publik Pak. Betul, karena memang tadi awal mula bahwa kita harus memenuhi ekspektasi masyarakat. Betul. Iya, karena ada juga yang datang itu kan meminta layanan. Kalau saya dulu belum masuk Kemenak itu kan taunya Kemenak ini wah apa ya semuanya serba diduitin gitu ya Pak. Mau nikah aja harus bayar sekian gitu kan. Sekarang udah nggak ada Pak ya, insya Allah udah nggak ada. Nah untuk menjawab tantangan itu Pak, apa yang sudah Bapak lakukan ya sebagai kepala kantor gitu Pak ya? Kan karena kalau misalnya layanan KUA gitu itu sudah menyentuh halal haram ya, menghalalkannya. Berarti kan menjadi layanan primadona nih Pak di kita. Apa yang sudah Bapak perbuat untuk memperbaiki persepsi itu Pak? Pertama bahwa kita bangun komitmen di antara para petugas ya, para pegawai yang ada. Ada kami komitmen untuk melakukan pelayanan, yaitu semua penghulu yang melaksanakan nikah apabila dia melaksanakan pernikahan terlambat karena lalai, bukan karena alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka jasa profesinya tidak boleh dia terima. Tetapi diserahkan kepada badan amil zakat. Luar biasa. Tapi memantaunya gimana Pak? Karena kan kita ya penghulu kan jadwalnya banyak ya Pak. Gimana caranya? Nah, salah satunya ketika masyarakat itu mengajukan pelaporan pernikahan harus terjadi kesepakatan komitmen bersama. Ini jam 7 benar, bisa tepat karena nanti kita akan melayani pada jam 8 misalkan. Maka harus betul-betul diatur waktunya gitu ya. Nah, apabila nanti ada keterlambatan dari pihak penghulu, maka kalau karena pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu kalau di luar kantor, di luar jam kerja dan dilaksanakan di rumah itu ada biaya 600.000 termasuk di dalamnya ada jasa profesi, maka jasa profesinya tidak boleh digunakan oleh penghulu tetapi diserahkan kepada badan amil zakat. Biar digunakan untuk kepentingan ibadah sosial yang lebih luas lagi. Dan alhamdulillah komitmen itu dijalani dan sampai sekarang tidak ada yang ngaret gitu. Jadi kalau memang jadwalnya padat ya jangan dipaksa jangan dipaksakan. Pada nanti ditunggu-tunggu malah minimal 1 jam. Itu harus dikomitmen kedua belah pihak. Ini yang menjadi ketegasan kami. Sangat-sangat menarik karena ya dulu saya juga mengalami ya Pak sebelum mau nikah ya nunggu Pak, betul-betul nunggu Pak KUA-nya udah sampai mana nih gitu. Bahkan bukan beliau lagi yang dihubungi tapi asistennya. Tapi itu udah selama Pak ya. Dan di sini juga udah ada mitigasinya ya luar biasa ya. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga nih teman-teman KUA di kecamatan-kecamatan lain ya. Mungkin ada punctuality itu ternyata sangat penting dan dihargai ya Pak. Karena kalau kita menghargai waktu orang lain kita juga akan dihargai. Dan alhamdulillah begitu kita bisa mengatur waktu dengan baik, ya layanan kita akan bisa tepat waktu, semua terlayani dengan baik gitu ya. Kemudian apabila masyarakat merasa bahwa telah diberikan sesuatu layanan yang baik, sangat memuaskan gitu ya. Kemudian mereka kadang-kadang memberikan ucapan terima kasih. Tentu kita kembalikan pada aturan yang berlaku. Jadi ya, semua penghulu telah melakukan penolakan gratifikasi. Kemudian apabila ini pernah terjadi salah satu penghulu yang mereka itu setelah melaksanakan pernikahan tiba-tiba di motornya itu ada tas yang berisi baju batik. Baju batik. Kemudian karena dia harus melakukan pelayanan pada tempat berikutnya, tidak sempat untuk mengembalikan. Maka kemudian
di hari berikutnya yang bersangkutan melaporkan gratifikasi itu melalui GUL KPK Go ID, kemudian laporan diterima oleh KPK, lalu ada keputusan dari KPK bahwa baju batik tersebut menjadi milik negara. Akhirnya kemudian yang bersangkutan punya kewajiban untuk mengirimkan baju batik itu ke KPK untuk dijadikan sebagai barang milik negara. Itu satu contoh bahwa teman-teman kami dalam melakukan integritas seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting, kami secara pribadi selaku pimpinan tentu juga tidak bisa serta-merta lalu wah semuanya sudah baik, maka kami harus juga uji petik secara tidak langsung gitu ya, secara acak, melalui telepon, pengguna layanan. Kemarin menikah ya Mbak, selamat, kemudian semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan, kami doakan dengan berbagai kalimat-kalimat yang panjang. Alhamdulillah merespon baik, amin Pak, terima kasih atas doanya. Lalu kemudian kami cross check layanan kami, teman-teman kawah bagaimana. Alhamdulillah Pak, sangat memuaskan. Terlambat enggak? Oh tidak. Lalu ada tambahan biaya enggak? Oh tidak ada Pak, kecuali sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau di luar ada 600.000. Itu Bapak yang melakukan itu? Saya. Gitu. Dan itu gimana maksudnya? Banyak nih Pak yang menikah di satu kabupaten ini. Itu apa namanya? Responnya apakah semuanya serupa? Karena kan yang WA ini kan wah kepala kantor nih kalau saya jawab. Ada dua kemungkinan, saya jawab jujur atau saya jawab yang ya, datar-datar aja biar nggak ada masalah gitu kan. Nanti kalau saya kasih tahu masalahnya nanti buku nikah saya ditarik lah. Nggak istilahnya kan gitu Pak. Itu kalau dalam teori penelitian, kebetulan saya dulu di evaluasi penelitian ada triangulasi ya untuk memastikan. Tentu saya juga tanya pada masyarakat, tokoh masyarakat, pada Pak Lurah, pada Pak Dukuh gitu ya. Kemudian juga tokoh masyarakat yang ada, gimana sih info terkait dengan layanan kami di masyarakat. Dan alhamdulillah semua menyampaikan satu suara ya Pak. Satu suara dengan sangat baik. Gitu. Bapak nggak capek tuh Pak WA-in? Ya untuk WA kan tidak butuh waktu panjang. Iya. Berarti dan ini kontrol juga, langsung ya? Iya, itu sebagai salah satu cara kita untuk memastikan jangan-jangan ketika kami menyatakan bahwa kita telah berintegritas, mungkin bagaimana sih kondisi nyata di masyarakat harus kita buktikan dengan nyata. Ya, Pak. Iya, luar biasa. Aduh, Pak, kalau bicara zona integritas ataupun apa namanya integritas lah ya, apa sih Pak keberlanjutan yang ingin dicapai gitu ya dalam waktu dekat atau nanti mungkin jangka panjang nih di teman-teman di Kemenak Kulon Progo ini apa Pak? Iya. Untuk keberlanjutan tentu kita tidak boleh kemudian berhenti dengan anugerah satuan kerja wilayah bebas dari korupsi, tidak boleh hanya berhenti mendapatkan anugerah itu, tetapi betul-betul kita harus berbuat nyata sesuai dengan apa yang menjadi komitmen kita semuanya. Dan ini harus kita internalisasikan dan juga kita buktikan kepada masyarakat secara luas begitu ya. Artinya dengan demikian bahwa agama itu yang kita yakini, yang kita anut betul-betul dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang lebih luas lagi seperti itu. Kemudian yang kedua, tentu kita ingin terus untuk meningkatkan pelayanan itu dengan semaksimal mungkin. Sehingga kalau di Menpan ada wilayah birokrasi bersih dan melayani, ini tentu juga target selanjutnya. Dan kami sudah melakukan berbagai langkah-langkah tertentu. Pertama evaluasi apa yang sudah kita lakukan selama ini, lalu kemudian kita membuat sebuah jaringan yang lebih luas lagi. Beberapa waktu yang lalu kita kuatkan juga dengan KPK, dengan kita mohon untuk bisa membersamai kami untuk merefresh kembali terkait dengan persoalan korupsi, gratifikasi, suap, pungli dan seterusnya. Dan alhamdulillah direspon dan semua pegawai hadir melalui daring maupun luring gitu ya. Kemudian yang kedua kita bangun kekuatan tim internal kita sendiri. Kita lakukan berbagai transformasi layanan. Satu contoh bahwa layanan ukur arah kiblat yang selama ini misalkan harus
setelah diukur baru diinput, baru lalu kemudian dibuat surat keputusan, baru diterbitkan sertifikat. Sekarang kita transformasi bahwa pengukuran arah kiblat itu dengan X kiblatku. Jadi pengukuran arah kiblat dengan ekspres cepat. Artinya begitu ada permohonan, lalu diputuskan jadwal untuk pengukuran, lalu tim itu hadir, saat itu langsung bisa diterbitkan sertifikat menggunakan tanda tangan elektronik yang sudah diinput. Itu salah satu bentuk transformasi kami. Kemudian juga di layanan haji ada jempol Darmaji. Itu jemput bola, bukan jempolnya Darmaji tetapi jemput bola pendaftaran jamaah haji. Jadi didatangi ke lokasi. Jadi satu contoh kemarin ada warga masyarakat yang berkeluh kesah, Pak, anak saya di pesantren, nggak ada waktu libur di hari-hari kerja, sementara anak saya ingin mendaftarkan haji di waktu usia muda gitu ya. Dia masih seusia kelas 1 SLTP gitu ya. Sudah 12 tahun lebih, kemudian ingin mendaftarkan haji. Sudah, silahkan untuk mengisi di form kami, kemudian setelah diisi lalu disepakati jadwalnya, kita hadir ke sana. Pada saat hadir langsung kita terintegrasi dengan bank penerima persepsi. Kebetulan yang bersangkutan sudah memiliki rekening di bank tertentu, lalu kemudian kita komunikasi, hadir di sana, ya tidak sampai setengah jam kemudian sudah bisa terselesaikan. Bisa dapat nomor porsi langsung Pak ya, di tempat dapat nomor porsi. Itu bagian transformasi kita untuk mendekatkan kepada masyarakat. Keren. Jempol Darmaji. Luar biasa nih Pak Kemenak. Dan ini Pak, mungkin closing statement yang paling powerful ya. Apa pesan dan tips ya Bapak sebagai yang masih hangat nih penerima WBK tahun 2024, apa pesan dan tipsnya mungkin untuk para teman-teman satker lain yang sedang berjuang untuk mendapatkan predikasi itu, seperti apa Pak? Apa komitmen Bapak dan pesan dan Bapak? Kalau yang pertama tentu diawali dengan ketulusan hati, niatan dari betul-betul dari dalam, bahwa kita melakukan hal ini itu tidak hanya sekedar untuk mencari sebuah anugerah. Kalau mencari sebuah anugerah kadang-kadang kita fokusnya pada persoalan eviden, dokumen gitu ya. Tetapi ketika kita landasi dari hati nurani, maka tujuan kita, orientasi kita bagaimana kita selaku aparatur sipil negara yang diberikan amanah oleh negara untuk bisa memberikan pelayanan pada masyarakat, maka itu yang harus kita berikan, kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Lalu yang kedua, bahwa dilakukan secara sinergi, semua pihak berkolaborasi, tidak bisa hanya satu titik karena memang semua saling berkaitan, mulai dari standar pelayanan, kemudian juga dari mindset, culture set itu ya, semuanya harus dibangun bersama. Dan juga yang tidak kalah penting, sekecil apapun yang menjadi titik krusial untuk melakukan perbaikan jangan diremehkan. Satu contoh, ketika ada di WhatsApp, kemudian juga ada di Facebook atau media sosial yang lain, sekecil apapun masukan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk kita respon. Kemudian yang ketiga, tentu kita harus wujudkan dengan bukti-bukti yang nyata bahwa integritas bukan hanya sekedar ucapan, tapi betul-betul kita wujudkan dalam bentuk nyata. Artinya kalau memang kita menolak gratifikasi, ya betul-betul komitmen untuk penolakan itu. Kita lihat aturannya seperti apa, kemudian termasuk dalam pengelolaan anggaran secara internal pun juga demikian. Kemudian yang keempat, bahwa inovasi, kemudian juga strategi untuk memberikan pelayanan itu bukan live service, tetapi betul-betul yang berdampak kepada masyarakat.
kita punya satu hal program yang ini tidak berbasis aplikasi, tetapi sangat berdampak. Kita berikan nama Sonjoku. Sonjoku itu silaturahmi, obrolan antar jejaring ormas keagamaan dalam rangka untuk merekatkan semua elemen yang ada di Kulon Progo dalam rangka membangun kerukunan antar umat beragama. Dan ini sudah didukung dengan adanya peraturan daerah yang ada di Kulon Progo dengan penyelenggaraan kehidupan, toleransi kehidupan masyarakat. Kemudian di situ ada satu hasil yang dapat kita peroleh, dilakukan penelitian dari Kemendagri bahwa Kulon Progo nilai harmoni itu ya, harmoninya itu sangat baik. Iya, sangat baik, 86, sekian tinggi gitu ya, Pak, ya, dinyatakan sangat baik. Ini memberikan dampak secara langsung. Di samping untuk hal-hal yang lain, program-program betul-betul memiliki dampak kepada masyarakat secara langsung. Mungkin itu Mas Fajar. Iya, luar biasa. Kayaknya kalau kita lanjut sampai asar ya, kayaknya masih seru ya ngobrol dengan Pak Kemenak ya. Tapi mungkin nanti kasihan editornya Pak, panjang nanti ngeditnya. Oke, Sobat Ijen, dimanapun berada, mungkin itu dulu dari kita ngobrol-ngobrol di Kemenak Kulon Progo bersama Pak Wahib ya, luar biasa Pak inspirasinya. Kemudian tadi inovasi-inovasi yang sudah dijabarkan juga top lah ya, layak diganjar dengan WBK saya rasa ya, dan mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa naik ke WBBM dan semuanya bisa terus meningkat pelayanannya Pak ya. Oke Pak, boleh dibantu closing Pak? Kalau saya bilang suar, Bapak bilang integritas gitu Pak. Siap. Oke, kembali lagi nanti di episode selanjutnya, suar integritas. Oke, terima kasih.